Makanya kita langsung saja tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of down. Iya 3-1 kan berarti matchnya nggak terlalu banyak juga setelah mereka dapetin upper bracket. Cuman ya mungkin Cavalrys menantikan ini bukan performa yang mereka tunggu tentunya. Tapi dengan waktu evaluasi yang sangat-sangat singkat. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan untuk di hari ini satu nyawa terakhir juga. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan pulang. Untuk bertahan sih benar-benar sulit banget. Karena mau tidak mau kalau mereka bertahan harus di 5 game ya. Lihat inilah keuntungan Baxia nih Lol. Ya rotasinya cepet. Farmingnya juga terbilang cukup cepat ya bagi seorang tank jungle juga. Dan kita udah ngeliat bagaimana Nanael dengan tank jungle-nya juga berhasil untuk secure 2 kemenangan kemarin. Ya. Dengan begitu baik. Tapi harusnya sih kemarin gue masih mikir itu harusnya game 5 sih. Kalau kita ngomongin kemarin ya. Iya. Menurut gue masih harus game 5. Dan ini kita bakal melihat emblemnya. Iya ini dia untuk set talent emblemnya juga. Bersama dengan basic common emblem ya. Untuk shootnya dan juga glue-nya. Serta emblem marksman nih. Bagi Leomord untuk Kevin. Favorit banget dan pertama kali emblem marksman ini di buff. Kevin. Sejauh Langsung favorit ya. Langsung jadi langganan tetap emblem marksman buat Leomord. sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi kalau kita ngomongin, lihat dibahas para pasukan dari tim Bigetron ya. Mereka punya early game pressure, mereka punya late game insurance juga. Tapi kalau ngomongin high ground, mereka tidak terlalu kuat di sini posisinya. Clear untuk dari gold lanernya juga nggak terlalu kuat di late game. Mid laner juga nggak terlalu kuat di late game. Jadi kalau bisa gue bilang, keuntungan early game mereka dengan adanya turtle pertama ini harus mereka dapetin sih. Harus jadi modal ya. Harus. Jangan sampai ya tertekan tapi Oh my god, sudah mulai masuk ke dalam tembakan retribution didapatkan Nanael. Di belakang sana kemenangan dari dengan adanya turtle ternyata tidak membuat Nanael harus bertahan. Bahkan satu bertukar untuk satu sama lain. Tapi nampaknya Shogun masih bersinar. Dan Paku itu, itulah kenapa dia berada di posisi yang sangat kuat. Double kill dari Aran. iya double kill dari Aran yang memang damage-nya juga cukup ya. Tadi aku pikir Aran bakal kabur tapi ternyata dia balik lagi untuk trade nyawa. Bahkan yang nggak trade juga kan Aran. Oke, surprise! Happy birthday! Sokolil di arah top lane Aran. Dengan signature hero-nya Paku itu. Iya. Membuat Shogun yang mungkin sudah bersinar sebelumnya harus terting. Tapi ternyata di sini, Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan 2 suara sisanya karena Liquid. Really? Apakah benar? Kayak ini janjian nih power couple nih gimana. Soalnya kan tetap digoreng ya. Tapi tentunya di sana langsung ada kuda dari Kevin dan Johan. 2 point kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Yes, dan turtle pertama yang tadi didapetin sama Nanael akhirnya dibayar dengan point kill dan sekarang dari segi gold juga dipegang sama tim Liquid ID. Mereka bermain secara agresif untuk kali ini. Tentunya rotasi menuju ke arah top lane. Finn juga nggak bisa berbuat lebih banyak lagi. Hanya merelakan saja nih, jungle-junglenya udah mulai di-invade perlahan sama tim Liquid ID. Dan jangan lupakan, Drichel ini akan sangat-sangat nantinya bisa memegang Finn dan juga Nanael. Ya bahkan kalau misalnya kita lihat Leoni selalu ditutup untuk dari glue-nya. Ternyata 9 minggu berlalu, Leoni beberapa kali dilepas glue-nya. Iya. Di playoff Leoni seakan-akan nama glue-nya tuh kayak nggak menakutkan. Tapi lagi mencoba untuk mendapatkan 1 point kill, Kevin dan Johan memaksakan setidaknya tidak ada Crimson Bacon untuk menuju ke arah nanti Turtle. Joat ya, Johan. Joe of all time. So, kata dia nggak bisa ganti bang namanya bang. Gak bisa ya. Alright. Tapi ya sebenarnya dengan keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID, tabrak. Ini bahaya banget tuh. Masalahnya dia masih punya heavy life punch. Kalau dia nggak ter-take down, Turtle akan didapatkan dengan keuntungan bersih. Tapi untungnya masih ada shutdown. Heavy life punch double tadi tidak keluar. Kalau mungkin dari heavy life punch double yang keluar, menurut gua Aran survive. Iya, walaupun sebenarnya emang udah kena Petri juga ya, kena Dragon Tail juga. Tapi mengetahui informasi Nanaelnya di atas, Turtle-nya langsung di setup dan Shogun. Mak, Wah itu Leoni loh. sakit ya mak. Sakit sekali ya. Digebuk-gebuk warga. Ya, Leoni udah tahu sekarang kalau glue di Romer Divine ya udah gua tuh main glue loh. Walaupun dari kemarin glue gua seakan-akan tidak mengerikan, tapi gua tahu how to the handle-nya. Yo. Oke, langsung ada Blazing Grad, tapi kayaknya untuk clear minion aja. Sedangkan di sana para pasukan dari Liquid kayaknya mereka coba untuk dapetin 1 point kill yang gagal didapetin oleh Finn. Iya.
Sempat naik ya sebenarnya untuk Finnya, tapi bahaya karena masuk ke dalam turret juga. Sehingga terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk kabur dan untungnya tidak untungnya selamat tapi di top lane. Aran dapetin satu buah turret. Aran back to basic kah? Ya, main dengan minion, Minion, laning. Paku itu bermain di arah backline atau flanking. Tapi jujur, kalau ngomongin Paku itu dengan flanking ini dari kemarin gue lihat masih tricky sih. Beberapa gameplay Paku itu masih yang flankingnya ternyata menyebabkan blunder. Oke, karena sulit dapetin targeting ya. Yes. Sebenarnya untuk sejauh ini juga dari pemain-pemain dari Bigetron siapa target yang paling optimal nih? Karena kan Moreno dia punya sprint, Crimson Beacon, Eman bahkan bisa balikin keadaan tapi Nile. Oke, nampaknya dive in ke dalam tanpa ada following up damage berbahaya, tapi langsung ada Kevin cokot tangan kudanya. Ditangkap begitu saja oleh Moreno. Meanwhile Leon mencoba digoncengi tapi Q ter-take down. Permasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka berhasil mendapatkan 3 point kill. Dan bahkan di arah bottom lane, Shogun dengan naganya tidak bisa dibendung sama sekali. Bigetron by Vitality benar-benar udah mencoba meriset program mereka. Iya, dan ini memang tipikal yang sama gak sih? EXP damage dealer. Yes. Sebagai hero pegangan mereka juga. Tapi Nile, What happened loh? Apa yang terjadi Nile? Kita tahu darahnya dari tadi nggak full. Dan kita tahu akan ada turtle. Kenapa dia masih di situ? tertinju ya. Terkejar juga. Oke, tapi dan ini membuat dari Bigetron by Vitality sebenarnya juga mempersempit lagi gold gap mereka. Tapi teamfight, Oke, harusnya dengan tim fight kali ini Kevin The Jot akan benar-benar bisa dengan tenang untuk mendapatkan turtle mereka. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, terkadang mereka kalau nggak dapat turtle nggak apa-apa, yang penting orangnya kita siksa. selalu ada pertukaran ya. Yang coba untuk dilakukan pastinya. Tapi dengan 2 turtle kan dari tim Liquid ID tanpa adanya trade untuk Bigetron. Keuntungan berbalik lagi perlahan untuk tim Liquid ID. Dan kalau kita ngelihat ini juga nantinya di tim fight jangka panjang, ini Moreno akan berperan penting banget sih untuk ngasih crowd control. Apalagi juga dengan adanya Sky Pierce yang udah selesai. Bahkan dia keep ke glowing one-nya karena udah ada Baxia juga kan untuk menutup sedikit life ban-nya. Ya setuju, dan bahkan di posisi saat ini kita bisa melihat kalau ngomongin ke arah Eman, dia cukup worry harusnya dengan adanya Q. Q kemarin turun ke lower, ini karena cloud-nya Kenzinski 2 kali. Kayaknya ini udah ada adaptasi dari gameplay tersebut. Sedangkan Eman, one by one situation dengan Kevin The Jot di arah bottom lane. Tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa mendapatkan Eman. Dengan posisi seperti tadi, pertukaran Eman sekalipun sebenarnya dengan Kevin itu masih terlalu mahal sih menurut gua. Oke, tapi ya kita tahu juga Harit lumayan sulit ya untuk bisa ditangkap secara tanpa adanya sisi pasti juga kan tadi langsung buka zaman force yang langsung Chronodes untuk kabur. Dan sementara ini untuk tim Liquid ID mereka masih fokus untuk clear dulu, landing dulu pasti, tapi Aran ditabrak. Oh, Aran bakal coba diisolasi di arah top lane. Mencoba dijauhkan dari para temennya dan bakal di all in. Dengan tidak adanya Aran ini menandakan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality bebas ngapain aja. Mereka bebas mau dapetin turret atas. Mereka bebas untuk dapetin turret tengah. Walaupun, balik lagi menurut gua, selalu ada win-lose. Gak ada win-win. Ya, Pasti ada win, ada lose di ya, sini. tapi ada trade juga ya bottom lane-nya yang didapetin, tapi yang bakal coba untuk langsung masuk. Dipaksa juga. What? Mereka ingin mendapatkan poin kill lebih untuk Turtle dan Lord yang selanjutnya. Tapi di depan sana, Leoni tidak bisa membungkam damage yang diberikan oleh Moreno. Dan blasting dan Prasetyo. Hanya menetralisir para pasukan dari Bigetron. Ingat, menetralisir bahkan 1 poin kill pun tidak ada ul di sini. Tidak ada, dan bahkan BTR kayaknya turret kah ini temenan sama turret. Yes, dipeluk turretnya. Gak masalah loh. Masuk ke dalam turret, dive in, dan dapetin 3 poin kill yang mahal. Bahkan di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain dengan Lord secara free. Menjadi milik dari Bigetron by Vitality. Ini bukan hanya Lord yang free, tapi ini keuntungan yang berlipat ganda. Membuat para pasukan dari Bigetron by Vitality mereka dapetin mid lane, mereka dapetin wave, mereka benerin wave mereka yang di arah bottom lane yang udah kalah. Mereka tutup Drichel-nya, mereka tambahkan Sky Piercer-nya yang dimiliki dari Moreno. Ini benar-benar keuntungan berlipat ganda, snowballing di tengah jalan. Di tengah jalan, memang mereka nggak snowballing dari early, tapi di tengah jalan seperti ini, yang berbahaya adalah untuk Liquid kalau misalnya Q-nya yang jadi kelibas dari snowball ini. Iya, dan Q juga sebenarnya secara level masih cukup mengejar ya. Walaupun untuk di segi team fight ini masih belum banyak partisipasi dengan menelan 1 point dead.
Tapi sementara ini dari Bigetron by Vitality dengan Lord yang mereka dapetin, mereka akan slow push dulu di area bawah. Mereka fokus untuk bisa memberikan pressure di area tengah. Oh, dipaksa Moreno, lihat di depan Wah. sana. Langsung ada Black System juga bahkan flicker untuk defensif. Dan para masukan dari Bigetron by Vitality, mereka tidak memperdulikan Kevin. Dipahami telan bulat-bulat. Tapi Aran terlalu kuat dengan tinju dari besinya. Berhasil mendapatkan satu poin kill, tapi membuat dia tersungkur dengan dua orang yang hilang. Lordnya bebas dari bottom lane. Ini berbahaya. Wah bahaya banget, ini terlalu pede untuk Bigetron by Vitality. Mereka punya hero dive. Dan kali ini Dive in ke dalam oleh Eman. Berhasil mendapatkan masuk ke following up yang sangat manis dari Moreno. Tapi lihat Eman menggila. Eman menari, Eman berdansa. ya Eman punya damage yang besar, tapi sang eksekutor ada di tangan dari Moreno dengan 60 stack lethality. Bukan cuma sekedar eksekusi yang dia punya. Dengan crowd control power juga. Kayak tadi Kevin di depan ketinggalan bisa diangkat. Dan belum lagi ini continuous crowd control dari Bigetron. Ada tabrakan dari Nanael, ada Petrify juga dari Shogun. Dan belum lagi Finn yang akan ngeganggu di lini depan dengan juga punya damage. Karena ada glowing yang terselip kan untuk Finn. Kevin dengan kudanya. Oh no problem, kita angkat. Hero power? Kudanya bisa apa? Kuda lumping. Gak ada di situ pasukan berkuda, jadi kuda lumping biasa aja. Gak bisa Diikat. beri damage, diikat, cuma jadi pajangan. Instant kill. Ya. Tim Liquid juga mereka nggak main hero yang ada healingnya, nggak ada Kalea, nggak ada apapun itu. Ya, Nggak bisa sustain. sulit ya. Jadi nggak peduli apapun, mau Kevin masuk, mau kayak gimana, nggak masalah. Ya, even pun ada tough boots, ada brute force ya untuk kayak menghindari sedikit dari efek CC, cuma ternyata sulit juga. Trinity memang udah selesai dari Kyo. Aduh kalau ditabrak bahaya banget sih. Ini kalau mereka tabrak, mereka akan kehilangan Leoni. Dan Leoni udah pasti tahu, kalau dia di following up, udah pasti rata. End game, langsung strike to the push di bawah. Ya, ikhlasin aja gue. Ikhlasin. Ikhlasin aja, jangan sampai mengalami kerugian yang berlebih lagi. Karena juga Lord akan segera muncul kembali di 12 detik ke depan. Dan harusnya dengan secara keunggulan dari Vision, dari jumlah juga untuk Bigetron. Apalagi lane jauhnya nih, unggul dari Bigetron. Karena base to red bawah dari tim Liquid ID yang berseberangan dengan Lord yang hadir, ini udah nggak ada. Tapi Ul, emang apakah memang rumor atau mitos klinik itu selalu ada di MPL Indonesia? tuh? Liquid ketika dihina tidak diperhitungkan, mereka sangat kuat. Aha. Ketika Liquid sudah di upper, semua orang langsung matanya menuju Liquid dan memuja Liquid. Lihat sekarang, Iya ya. mereka benar-benar seakan-akan kayak nggak punya berdaya, mereka nggak punya power. One-sided game. Iya sih. Apa iya? Hah. Coba kita ngomongin Omawa dulu ya, pakar klonik kita. Itu bener sih, itu bener sih kalau itu. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Dan itu terjadi benar-benar nyata dari mereka pas lagi tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata, mereka nggak lolos playoff, mereka upper. Mereka di upper, mereka udah dipuja lagi, mereka udah menjadi sebuah tim yang menjadi tim prioritas, ya? iya. Sekarang Iya. begini, bener-bener ini gue nggak expect kalau Liquid setimpang ini sama regular season kemarin. Iya, kehilangan jati diri itu kah? Ya, dan ini bisa membuat mereka pulang. Ingat, 3-0 bukan berarti tidak ada di depan mata loh. Dragon Force? Naga langsung menuju ke arah backline dengan hantaman beda tumpul. Tapi masih lebih fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality karena mereka lebih disiplin. Untuk lebih fokus ke Petrify-nya. Berhasil dihindari damage dari arah dengan double dog asal membuat Kevin dan John harus takedown. Tapi Eman kembali lagi dengan salsa. Menari dengan berdansa. Membuat para pasukan dari tim Liquid bahkan gak bisa pegangin dia sama sekali, Ul. Iya, ini masih ada wave juga yang harus ditanggulangi sama tim Liquid di area bottom lane. Tapi Shogun, Gak ada sisi pasti, damage dari Eman terlalu besar. Eksekusi dari Moreno yang tidak bisa dibendung dengan stack lethality yang terlalu tinggi. Bahkan Kyo bisa apa di sini? iya. Dengan hanya menyisakan 3 pemain kali dari tim Liquid ID, satu persatu base turret udah dihancurkan. Dan masih ada wave berikutnya yang masuk. Menuju ke arah kristal yang bakal coba dipecahkan oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka mengamuk, program to win. Nggak ada kesempatan untuk malfunction. Nggak